Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita berdoa pagi, kita menyembah Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar doa pagi pada hari ini membuat hidup kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, haleluya. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan
tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, haleluya. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu memperhatikan hidup kami. Kami bersyukur atas perhatian-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Ya Rabbatikil. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Ya Rabbalatakarasti. Yesus. Ya Kukurasilu. Ya Rabbakarabawasilu. Ya Rasul.
selalu menolong kami di dalam segala masalah kami. Kami bersyukur, terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Tuhan Yesus Maha Mulia, Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Rabbal Alamin. Haleluya, haleluya. Ya Rabbal Jesus. Ya Rabbal Alamin. Jesus. Haleluya. Kami menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Rabbal Alamin. Ya Namaste Lord Jesus. Ya Namaste Gelu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Rabbal Alamin. Haleluya. Ya Lord Jesus. Ya Lord Jesus. Ya Rabbal Segelo. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Lalu pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami dan mengurapi kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami bisa melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya beri tema, ada Tuhan di tengah masalah. Ya. Ternyata di tengah-tengah masalah kita, Tuhan ada di tengah kita. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 48. Saya bacakan firman Tuhan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, di dalam ayat-ayat sebelumnya,
Dikatakan bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu. Mereka mendahului Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berdoa di atas bukit. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini murid yang setia, mau mendengarkan apa kata Tuhan Yesus ataupun perintah Tuhan Yesus. Mereka melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian mereka naik ke perahu ke Danau Galilea. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata pada waktu di tengah-tengah danau ada angin sakal yang membuat perahu itu tidak bergerak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini menggambarkan di dalam kehidupan kita. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi tidak steril dengan masalah. Pasti walaupun kita melakukan firman Tuhan, ada masalah di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus ini. Mereka semua melakukan firman Tuhan, tapi ternyata di tengah-tengah danau mereka mengalami masalah. Angin sakal itu menggambarkan kesulitan atau masalah di dalam kehidupan kita. Jadi masalah itu tidak pernah terlepas dari dalam kehidupan kita. Selama kita masih bernafas, kita masih hidup, masalah itu tetap ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah di tengah masalah itu Tuhan ada, Tuhan menolong kita. Nah, ini ayat yang ke-48, ketika Tuhan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya itu dengan payah, dengan bersusah payah mendayung perahu supaya perahu itu bisa terlepas dari angin sakal. Tetapi dikatakan perahu itu tetap tidak bisa bergerak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus siap menolong mereka. Pada waktu Tuhan Yesus melihat mereka bersusah payah, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, siap untuk menolong mereka. Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah apapun, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus siap menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita, orang-orang yang percaya, bahkan pelayan Tuhan ataupun hamba Tuhan, semua bisa mengalami kesulitan, bisa mengalami masalah. Contohnya murid-murid Tuhan Yesus ini, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, tetapi mereka mengalami kesulitan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari pada waktu kita mengalami masalah apapun, kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus siap menolong kita apabila kita selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu pasti, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berharap, kita berseru kepada Dia, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini, apapun kesulitan Bapak Ibu Saudaraku, ayo kita harus selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu berharap kepada Dia, karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang sanggup menolong kita semua.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita jangan mengandalkan kekuatan kita, kita jangan mengandalkan manusia, tetapi berharaplah terus kepada Dia, kepada Tuhan Yesus yang mempunyai otoritas di dalam kehidupan kita. Dan saat mereka melihat Tuhan Yesus, murid-murid melihat Tuhan Yesus, mereka ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Jangan takut, aku ini. Akhirnya apa? Angin itu menjadi reda. Dan perahu itu bisa sampai ke tujuan. Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita bersandar kepada Tuhan Yesus, tujuan kita akan sampai. Apa yang saat ini kita cita-citakan, apa yang saat ini kita harapkan, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Karena kita harus percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan, masalah apapun, kita harus percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang siap selalu menolong kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, roh yang hebat, roh yang luar biasa, roh yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita semua. Sehingga kita mampu menghadapi kesulitan itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita muji Tuhan di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, haleluya. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin, amin, amin. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Haleluya, haleluya.
Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan melalui firman-Mu. Walaupun saat ini kami mengalami berbagai masalah, kesulitan di dalam hidup kami, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau siap untuk menolong kami. Tuhan, kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik mereka yang opnam di rumah sakit maupun mereka yang saat ini sedang sakit di rumah. Tuhan, Engkau tolong, tangan-Mu menjamah mereka semua pada bagian-bagian tubuh yang sakit. Engkau jamah sehingga kesembuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit apapun kami patahkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kesembuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan umat-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Engkau yang menyertai di dalam usaha pekerjaannya. Tuhan yang buat berhasil. Tuhan yang membuat usahanya semakin hari semakin maju. Dan berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga umat-Mu ini tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan hidupnya menjadi saluran berkat bagi saudara-saudaranya yang membutuhkan. Tuhan, Engkau yang menolong mereka semua. Tuhan, juga Engkau memberkati untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih kuliah maupun belajar. Tuhan, berikan mereka semua roh hikmat, roh kepandaian. Tuhan, berikan mereka masa depan yang penuh berkat keberuntungan yang dari Engkau. Tuhan, Engkau yang menolong rumah tangga umat-Mu. Biar rumah tangga mereka ada damai sejahtera, sukacita yang dari Engkau. Tuhan sendiri yang memberkati rumah tangga mereka. Semuanya ada kerukunan. Mereka hidup rukun di dalam kasih setia-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus yang selalu menolong umat-Mu. Tuhan Yesus yang selalu memberkati umat-Mu. Mereka yang menghadapi berbagai masalah kesulitan apapun, Tuhan Yesus yang selalu memberikan jalan keluar, sehingga mereka sanggup untuk menanggung segala masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan mereka bisa menjalani bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.